Pinjol ini bisa mencairkan hingga 10 juta rupiah loh. Mau tahu seperti apa? Yuk simak video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang mungkin bertanya-tanya, channel ini sekarang udah ganti nama ya. Namanya jadi Fintech ID yang memang kedepannya akan membahas segala hal yang berhubungan dengan fintech yang ada di Indonesia ini teman-teman. Nah sekarang video kali ini saya akan membahas lagi tentang aplikasi pinjaman online yang sudah resmi dan legal dan terdaftar di OJK ya teman-teman ya. Jadi bisa dipastikan aman dan sudah diawasi di OJK. Dan satu hal lagi, aplikasi pinjaman ini masih sangat lumer ya teman-teman ya, masih sangat mudah untuk mencairkan. Kalian tinggal ikuti saja beberapa list atau daftar tata cara bagaimana pengajuan pinjaman online yang sudah saya bagikan ini teman-teman. Nah, teman-teman saya sudah membuatkan beberapa daftar atau list ya tentang bagaimana cara mengamankan data kita, lalu tentang bagaimana juga cara agar kita pinjamannya bisa disetujui teman-teman. Kalian bisa cek di daftar list ini yaitu mulai pengamanan data dulu, yaitu dimulai dari mengamankan foto pribadi, lalu kontak pribadi, lalu kemudian menggunakan nomor baru, jangan menggunakan nomor pribadi yang sekarang kalian miliki. Lalu hal ini kenapa sih kok penting banget? Karena hal ini yang benar-benar krusial ya teman-teman, yang benar-benar bakal dieksploitasi atau dimanfaatkan oleh para DC atau pinjol itu untuk menekan dan mengancam kita jika kita ada keterlambatan membayar teman-teman. Untuk itu langkah-langkah lebih baiknya kita mempersiapkan diri di awal sebelum mengajukannya kan. Nah, selanjutnya adalah biar kalian bisa disetujui, otomatis kalian harus mempunyai data yang bersih ya teman-teman ya. Sebenarnya data busuk pun masih bisa, tapi ya tergantung ya seberapa busuknya data kalian gitu teman-teman. Nah, sekarang kalau kalian sudah mempersiapkan semua ini dan sudah mengikuti langkah-langkah ini, kalian bisa langsung aja buka aplikasinya. Nah, aplikasi yang akan kita bahas sekarang adalah Pinjam Yuk teman-teman. Nah, Pinjam Yuk ini aplikasinya sudah lumayan lama ya teman-teman ya. Ulasannya juga udah 4,1 dari 200.000 ulasan, yang download juga udah 5 juta orang teman-teman. Nah, sekarang kita langsung aja buka. Di aplikasi Pinjam Yuk ini teman-teman, kalau kalian belum daftar, kalian silahkan daftar dulu. Kalau kalian sudah daftar dan login, tampilannya akan seperti ini. Nah, di tampilan ini teman-teman, kita bisa mendapatkan limit pinjaman hingga 10 juta ya, tenornya pun juga 91 hari, itu berarti kan sekitar 3 bulan teman-teman. Nah, caranya bagaimana? Gampang teman-teman, kalian tinggal mengisikan data pribadi, lalu pengajuan dan pencairannya pun sangat cepat ya. Nah, sekarang data pribadi apa yang harus diisi, kalian bisa cek di sini teman-teman. Jadi ada info pribadi, ada kontak darurat, unggah foto, dan nomor rekening. Nah, sekarang untuk info pribadi di sini ada beberapa hal yang penting ya. Yang selalu saya tekankan adalah pekerjaan kalian teman-teman, di mana kalian harus mengisi sebagai pegawai tetap ya, dan minimal bekerja selama 2 tahun atau 1 tahun pun juga boleh, tapi lebih baik 2 tahun ke atas ya teman-teman ya. Lalu untuk soal gaji, kalian juga harus isi minimal 5 juta teman-teman, jangan isi di bawah itu agar pencairannya bisa dilakukan dengan cepat. Lalu selanjutnya untuk masalah rekening bank, di rekening bank ini kita diminta untuk mengunggah KTP dulu ya teman-teman ya, dimana mereka akan mencocokkan nama KTP kita serta nomor rekening kita, yaitu kalian memang udah dipastikan nggak boleh menggunakan atas nama rekening orang lain. Nah teman-teman, di sini itu kayaknya kita diharuskan untuk mengakses kontak kita ya, kita nggak bisa ngetik manual teman-teman. Nah untuk itu sebenarnya nggak boleh ya teman-teman ya, saya juga nggak tahu ya ini sebenarnya menyalahi aturan OJK apa tidak, tapi yang jelas itu aplikasi itu tidak boleh mengakses kontak teman-teman. Nah, untuk lebih amannya saja, kalian amankan dulu kontak darurat semua kalian teman-teman. Jadi sebisa mungkin nggak ada kontak yang penting yang ada di HP kalian. Nah, oke, sekarang kalian isi aja, lanjutkan pengisian ini teman-teman, kalian selesaikan. Lalu setelah selesai, kalian yang paling terakhir adalah mengisi nomor rekening dan kalian ajukan. Nah, setelah mengajukan ini, kalian tinggal menunggu selama sekitar 10-15 menit untuk ditelepon dari customer service-nya. Ingat, kalian mengajukannya kalau bisa di antara jam 9 pagi sampai jam 2 siang ya, biar kalian bisa segera diverifikasi. Di luar jam itu, sepertinya teleponnya dan verifikasinya pun cukup lama teman-teman. Jadi saran saya sih, saya selalu mencoba di jam-jam 9 dan jam 2 siang teman-teman. Kesimpulannya, aplikasi Pinjam Yuk ini lumayan gampang mencairkan ya teman-teman ya, asalkan yang kita isi dan data kita bagus teman-teman. Jadi kita juga bisa mengajukan berkali-kali di aplikasi Pinjam Yuk ini.
Nah, saran saya kalian pertimbangkan baik-baik tentang bunga yang ada di aplikasi pinjaman ini ya teman-teman ya, karena bunganya ini bisa dibilang lumayan besar teman-teman, di mana nantinya akan mencekik kalian jika kalian sampai ada keterlambatan membayar. So, buat kalian teman-teman yang ingin mengajukan pinjaman di Pinjam Yuk, marilah kita perhatikan baik-baik segala resiko pinjaman online. Kalian pikirkan secara bijak, secara matang. Jika memang ada kesempatan untuk pinjam di aplikasi di tempat peminjaman lain, misalnya keluarga atau kerabat, sebaiknya kalian pinjam di sana. Jangan melakukan pinjaman online karena memang bunganya dan keterlambatannya ini bisa bakal bikin kalian pusing.